Studio Perencanaan Tapak, Prodi Perencanaan Wilayah Kota tahun 2018. Lokasi studi kajian perencanaan tapak terletak di Desa Sungai Limbung, Kecamatan Kuburaya. Lebih detailnya, kawasan ini terletak di depan Bandara Internasional Supadio. Kawasan ini memiliki luas lahan sekitar 10 hektar dan lahan tersebut masih terdiri dari hamparan rumput liar yang luas. Kedepannya, kawasan ini akan direncanakan sebagai area transit pertama di Kalimantan Barat. Kami, CV Planotek Konsul Indo, menyusun rencana dengan konsep utama harmoni Kuburaya. Visi utama kami adalah mengembangkan kawasan perencanaan menjadi tujuan transit yang terpadu dan terbuka bagi masyarakat di dalam maupun di luar Kabupaten Kuburaya, serta meningkatkan daya tarik lokal melalui konsep modern dan tradisional. Misi kami adalah, pertama, mewujudkan kawasan perencanaan yang hidup dan berwawasan lingkungan. Kedua, meningkatkan daya tarik lokal melalui pengembangan kawasan transit yang terpadu. Ketiga, melengkapi dan membangun sarana serta prasarana untuk sektor-sektor kegiatan di kawasan perencanaan. Dalam perencanaan tapak, terdapat 7 komponen yang harus diperhatikan. Pertama, struktur peruntukan lahan. Kedua, intensitas pemanfaatan lahan. Ketiga, tata bangunan. Keempat, sirkulasi dan jalur penghubung. Kelima, sistem ruang terbuka dan tata hijau. Keenam, tata kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Komponen yang pertama adalah struktur peruntukan lahan. Pada RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuburaya tahun 2016 hingga 2036, kawasan Desa Limbung didominasi oleh lahan kosong dan lebih diarahkan untuk pengembangan produksi yang berbasis otonomi daerah. Alokasi penggunaan lahan existing pada lokasi studi kawasan Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya terdiri dari beberapa peruntukan lahan, yaitu perdagangan dan jasa, peribadatan, perumahan karyawan, meswara, pemakaman, dan lahan kosong. Pada komponen struktur peruntukan lahan, terdapat masalah yang menjadi catatan bagi kami. Yang pertama adalah kawasan perdagangan yang banyak namun kurang tertata dengan rapi, dan masih dapat dikatakan kawasan tersebut sangat tidak terawat. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur peruntukan lahan kami rumuskan dengan strategi dan analisis SWOT. Pedoman standar yang kami gunakan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kuburaya. Dalam menganalisis struktur peruntukan lahan, kami menggunakan jenis analisis berupa SWOT dengan eksternal dan internal. Analisis yang pertama adalah strength atau kekuatan. Pertama, kawasan studi berada pada lokasi yang sangat strategis karena dapat dilalui dengan 2 jalan yang berbeda dan jalan tersebut sangat ramai dilalui oleh masyarakat. Yang kedua, kawasan studi memiliki lahan yang cukup luas yakni 10 hektar. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Sektor perdagangan dan jasa terdapat banyak sekali, namun berada di daerah luar perencanaan tapak. Sehingga ke depannya apabila kita juga membangun perdagangan dan jasa di daerah yang sama, kemungkinan akan sulit bagi kita untuk bersaing. Karena masyarakat di sana lebih menguasai kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan perekonomian daerah. Kedua, membuat kawasan tersebut menjadi lebih ramai dan lebih hidup. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Terdapat kemungkinan terjadinya peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan dari Kabupaten Kuburaya sendiri sampai saat ini belum ada menerbitkan suatu peraturan ataupun pedoman peruntukan lahan untuk kawasan yang berada di daerah studi kajian. Berdasarkan kondisi existing dan analisis yang telah kami lakukan untuk struktur penggunaan lahan, kami ke depannya untuk konsep yang kami tawarkan adalah membangun aktivitas yang dapat menghidupkan area kawasan tersebut, yakni permukiman, perdagangan dan jasa,
dan ruang terbuka publik, di mana di dalamnya terdapat fasilitas ataupun penunjang bagi masyarakat yang dapat menghabiskan waktunya ataupun melakukan rekreasi di daerah kami. Selain itu, kami merencanakan 5 blok pada kawasan kami yang terdiri dari Blok 1 merupakan perumahan privat yang diperuntukkan untuk tamu formal seperti dari badan kedinasan ataupun badan swasta. Kemudian pada Blok 2 merupakan perumahan semi privat terkhusus untuk tamu-tamu transit dari Bandara Supadio. Kemudian Blok 3 merupakan jogging track, di mana area ini didominasi oleh ruang terbuka hijau publik dan dilengkapi dengan trek untuk masyarakat umum untuk berlari dan berolahraga, sekaligus rekreasi yang merupakan dikhususkan untuk anak-anak yakni Kids Playground. Kemudian pada Blok 4 merupakan rest area dan Blok 5 adalah perdagangan dan jasa. Komponen perencanaan tapak yang kedua adalah intensitas pemanfaatan lahan. Berdasarkan kondisi existing, kawasan dalam kajian meliputi 3 zona yakni Jalan Adi Sucipto, Jalan Bandara Supadio, dan Jalan Arteri Supadio. Intensitas pemanfaatan lahan memuat struktur peruntukan lahan, luas lahan yang boleh dibangun, luas lahan yang terbangun, tinggi bangunan, dan jumlah lantai. Di Kabupaten Kuburaya sendiri belum memiliki peraturan mengenai intensitas pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menghitung intensitas dan merencanakan perhitungan itu sendiri. Untuk konsep perencanaan, kami menggunakan standar ataupun pegangan yang pada umumnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan hasil perhitungan intensitas pemanfaatan lahan, kami menggunakan 3 zona utama yang menjadi concern ataupun pemikiran kami. Yang pertama adalah perumahan, dengan KDB sebesar 60% maksimal, KLB 1,5, dan KDH minimal 40%. Pada kawasan perdagangan, maksimal KDB adalah 70%, KLB 4, dan KDH sebesar minimal 30%. Pada zona yang ketiga yakni RTH, kami menggunakan KDB sebanyak 20% maksimal, KLB 0,6, dan KDH sebanyak minimal 80%. Pada klarifikasi zona, kami menggunakan tabel ITBX dengan keterangan I. Pemanfaatan lahan diizinkan, T. Pemanfaatan lahan secara terbatas, B. Pemanfaatan lahan secara bersyarat, dan X. Pemanfaatan lahan tidak diizinkan. Untuk daerah perumahan, kami tidak mengizinkan adanya bangunan lainnya kecuali untuk pengembangan perumahan dan fasilitas dari perumahan tersebut. Hal ini dilakukan agar tatanan bangunan tetap rapi. Kemudian yang kedua adalah untuk daerah perdagangan dan jasa. Kami mengizinkan adanya perluasan atau penambahan dengan catatan untuk memperhatikan pergerakan keluar masuk agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan dan membatasi jumlah agar tidak terlalu bersaing dan mematikan perekonomian masyarakat kecil lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk daerah ruang terbuka hijau, kami mengizinkan adanya pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan tambahan masyarakat, seperti fasilitas telekomunikasi atau listrik, namun tetap mempertahankan jalur hijau di daerah lokasi studi. Komponen perencanaan tapak yang ketiga adalah tata bangunan. Pada lokasi studi perencanaan, kami membagi 5 blok kawasan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Untuk blok pertama dan kedua diperuntukkan untuk perumahan, blok ketiga untuk ruang terbuka hijau, blok keempat untuk rest area, dan kelima untuk perdagangan dan jasa. Blok perumahan privat maupun semi-privat memiliki minimal KDB sebanyak 60% dengan perumahan tersusun atas rumah tunggal dan rumah kopel. Pada bangunan perdagangan dan jasa, berlantai 1 mengikuti arah jalan. Ada yang mengelompok, ada yang berderet, dan juga ada bentuk yang tunggal. Komponen perencanaan tapak yang keempat adalah sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Pada sirkulasi dan jalur penghubung, kedepannya akan dibangun jalan dengan beberapa jalur masuk sehingga kawasan tapak lebih mudah diakses dari arah yang sebelumnya tidak ada pada kondisi existing. Sistem sirkulasi yang digunakan ke depannya adalah gabungan, yakni ada yang 1 dan 2 arah, sementara untuk jalur penghubung terdiri dari pedestrian dan jogging track. Pembuatan jalur baru
berfungsi untuk pembuatan masuk utama kendaraan formal, jalur keluar kendaraan formal dan informal, jalur masuk kendaraan informal, jalur keluar kendaraan informal, dan jalur masuk dan keluar komplek perumahan privat. Komponen perencanaan tapak yang kelima adalah sistem ruang terbuka dan tata hijau. Berdasarkan konsep kami membagi ruang terbuka dalam sifat publik dan privat. Pada ruang terbuka privat terdiri dari taman komplek, kemudian untuk yang bersifat publik terdiri dari jogging track dan rest area. Untuk sistem tata hijau, kami sendiri mengelompokkan vegetasi berdasarkan fungsinya, yang terdiri dari sebagai penyejuk, pelindung, estetika, pengarah, dan penyerap polusi, sekaligus penyerap kebisingan yang akan terjadi di daerah kawasan kami. Komponen perencanaan tapak yang keenam adalah tata kualitas lingkungan, yang merupakan komponen penataan kualitas lingkungan yang merujuk pada upaya rekayasa elemen-elemen kawasan yang menciptakan suatu kawasan atau sub-area dengan mengoptimalkan kegiatan publik yang diwadahinya. Kedepannya, untuk konsep tata lingkungan, kami merumuskan untuk pembangunan tata karakter bangunan dengan menyediakan landmark. Kedua, penanda identitas lingkungan seperti penyediaan gapura. Kemudian yang ketiga adalah mengorientasi lingkungan seperti sistem tata informasi. Kemudian menyediakan identitas untuk wajah jalan seperti perabot jalan. Dan melengkapi akses tata hijau. Komponen perencanaan tapak yang ketujuh adalah sistem prasarana dan utilitas lingkungan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi bencana, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, dan sistem pengaman kebakaran. Pada sistem jaringan air bersih, kedepannya kami akan membangun instalasi PDAM dengan menggunakan pipa PVC atau polyvinyl chloride. Pembinaan pipa ini karena penginstalannya mudah, kuat, dan memiliki daya tahan korosi, serta biaya yang cukup rendah. Untuk sistem jaringan air limbah, kedepannya kami akan melakukan pengadaan IPAL. Perencanaan IPAL dilakukan di kawasan perumahan dan perdagangan. Adapun jenis IPAL yang digunakan adalah IPAL komunal. Kemudian untuk sistem jaringan drainase, kami akan membuat drainase tersier dan sekunder yang berada dekat lokasi perencanaan tapak. Selanjutnya, sistem jalur evakuasi bencana. Untuk konsep yang akan kami sediakan adalah dengan menyediakan rambu jalur evakuasi dan diarahkan ke titik kumpul. Sistem jaringan listrik. Kedepannya, kami akan menyediakan listrik dalam kawasan perencanaan kami sebesar 800.000 volt yang bersumber dari PLN. Selain itu juga dibantu dengan generator yang digunakan untuk mengaliri listrik ke lampu-lampu jalan ketika terjadi pemadaman listrik. Sistem jaringan telekomunikasi. Kedepannya, kami akan menyediakan pengembangan jaringan komunikasi, yakni tower penunjang penerbangan, dan juga kabel telepon yang berbasis fiber optik. Sistem jaringan persampahan. Kedepannya, kami ingin mengembangkan meletakkan bin sampah dengan kapasitas 40 liter di setiap rumah dinas dan penginapan. Untuk kawasan publik, selain perdagangan dan jasa, akan diletakkan bin sampah 3 kategori dengan masing-masing kapasitas 40 liter. Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 2454/2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Sistem pengaman kebakaran. Berdasarkan kondisi existing, kami mengembangkan suatu adanya hidran yang bersumber dari air yang menggunakan pipa PDAM. Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 7509/2011. Itulah rencana yang kami tawarkan dalam konsep Harmoni Kuburaya. Sekian dari kelompok CV Planotek Konsul Indo dalam memaparkan hasil studio perencanaan tapak kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.